Kemanakah ku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat luar biasa. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita menyiapkan diri untuk kita beribadah kepada Tuhan, berjumpa, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Dengan iman kita mengakui bahwa pertolongan kita ialah datang dari pihak Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya. Dialah Tuhan yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahteranya, sementara kita berbuat bakti kepadanya. Biarlah berkat Tuhan tercurah atas ibadah kita pada pagi hari ini, dari awal sampai kepada akhirnya. Diberkatilah kita sekalian. Ibadah hari ini dibuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat berbakti di dalam Tuhan. Dan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita tetap bersekutu, kita tetap menyembah nama Tuhan. Dan pagi hari ini kita berikan yang terbaik buat Allah kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia yang layak kita sembah, Dia yang layak kita puji. Dia satu-satunya nama yang terindah dalam hidup kita, Yesus Kristus namanya. Haleluya, haleluya. Semesta melukiskan
bersyukur di hadapan Engkau Tuhan. Kami bersyukur di hadapan Engkau Yesus. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji, dan Engkau yang layak kami agungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau bersukacita di hadapan Tuhan pagi hari ini, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Haleluya. Pujian, bersuka di hati.
Sering kita berkata, Tuhan, aku mau setia. Tapi waktu badai menghadang, kadang-kadang kita mau bilang setia. Itu susah sekali. Dan pagi hari ini, mari kita mau belajar untuk setia kepada Tuhan, setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki. Demikian hidupku mau mengasihi. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan-Mu, tetap setia melayani-Mu. Mengurapi, menangis di bawah kaki. Demikian hidupku mau mengasihi. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Dapatkan mahkota kehidupan-Mu, tetap setia melayani-Mu. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Bapa yang sungguh baik, kami menaikkan ucapan syukur. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah, menaikkan pujian, pengagungan kepadamu.
Biarlah ini menjadi persembahan yang mempermuliakan nama-Mu. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah memimpin kami dan membawa kami untuk menikmati hadirat dalam pujian dan penyembahan. Sekarang saatnya kami akan duduk diam untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang menolong dan mengurapi setiap kami, dan hamba-Mu pun menaruh diri dalam kedaulatan-Mu, ya Aba, ya Bapa. Kami menyambut kebenaran firman-Mu dengan rasa penuh ucapan syukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita buka Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 12 sampai 14. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membaca, jemaat Tuhan bisa menyimak di Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika seseorang sedang berjalan di tengah-tengah tantangan, mendapatkan seorang penolong atau mendapatkan pertolongan adalah hal yang sangat dinanti-nantikan. Seseorang dalam penantian yang tanpa tahu kapan penolong itu datang, akan mendorong membuat seseorang itu besar kemungkinan kehilangan rasa sabar, merasa lelah, dan tak jarang juga seseorang dalam penantian panjang itu mengalami putus asa. Kita semua, keluarga Bapak Ibu dan keluarga saya juga sedang berjalan di tengah tantangan. Nah, bagaimana sikap kita ketika kita sedang berjalan di tengah tantangan dan kita juga sedang menanti datangnya pertolongan atau penolong? Saya menyampaikan dua hal untuk mengajar, mengingatkan, sekaligus untuk kita merenung bersama-sama. Yang pertama adalah ada di ayat yang ke-12. Kita lihat ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Yang pertama yang harus dilakukan, sikap yang harus diambil ketika kita sedang berjalan di tengah tantangan, dan ketika kita sedang juga menanti datangnya penolong yang memberikan pertolongan, yang dilakukan adalah tetap tinggal di Yerusalem. Para murid dan beberapa wanita pada saat itu mengambil jalan taat kepada apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus sebelum naik ke sorga. Ayat 12 ini adalah bukti bahwa para murid mengambil jalan ketaatan dengan tetap
tinggal di Yerusalem, para murid mengingat pesan Tuhan, mengingat firman Tuhan. Coba kita lihat di ayat yang ke-4 ya. Pasal yang sama. Kisah Para Rasul yang pertama ayat 4, demikian firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia, Tuhan Yesus maksudnya, makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar dari padaku. Ayat 5 kita lanjutkan. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 4, Tuhan berpesan dan melarang para murid untuk meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tetap tinggal di situ. Jemaat Tuhan yang terkasih, menyaksikan Tuhan terangkat ke sorga adalah hal yang spektakuler. Belum pernah terjadi dan belum pernah dialami oleh siapapun. Tuhan Yesus juga belum pernah melakukannya. Hanya baru kali ini saja. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Pengalaman ini bisa saja membuat para murid pada saat itu akan segera pulang, dan oleh semangat yang menggebu-gebu bisa saja mereka ingin langsung bercerita, bersaksi kepada semua orang tentang apa yang mereka lihat, bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak hanya bangkit, tetapi Tuhan Yesus Kristus sekarang ini naik ke sorga dengan cara yang tidak biasa, dengan cara yang luar biasa, dan mereka semua adalah saksi. Tapi apa yang kita lihat? Meskipun mereka mengalami pengalaman yang spektakuler luar biasa, namun mereka lebih memilih untuk taat daripada menuruti emosi dan keinginan mereka sendiri. Mereka ingat pesan Tuhan. Mereka taat kepada ucapan Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus. Nah, ketaatan ini kemudian membuat mereka dapat mengendalikan diri. Mereka tidak bertindak menurut emosi kehendaknya sendiri, tetapi mereka bertindak menurut kehendak dan waktunya Tuhan. Karena memang Tuhan berpesan, jangan pergi kemana-mana, tetap di Yerusalem. Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika sedang berjalan di tengah tantangan, dan di situ juga kita sedang menanti-nanti sebuah pertolongan, tetaplah taat. Tetaplah taat kepada firman Tuhan, dan milikilah pengendalian diri. Janganlah engkau bertindak semaumu, apalagi bertindak yang bertabrakan dengan firman Tuhan. Tetaplah taat dan nantikanlah Tuhan. Jadi yang pertama adalah taat. Sekarang yang kedua ada di ayat 14. Ayat 14. Demikian. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama.
para murid dan beberapa wanita tidak hanya taat tinggal. Mereka tidak tinggal di tempat, di rumah mereka menumpang dan mereka enak-enak santai, bisa tidur, tidak mengerjakan apa-apa. Bukan. Mereka tinggal untuk mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Itu yang mereka lakukan. Jadi bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama sangat penting, harus kita lakukan juga. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, tidak berlebihan bukan kalau kami hamba-hamba Tuhan senantiasa mendorong, mengingatkan keluarga demi keluarga untuk mengadakan mesbah atau ibadah dengan keluarganya masing-masing. Dengan tujuan di situ kita akan bertekun dengan sehati, berdoa bersama-sama. Dalam penantian, dalam tantangan itu akan mendorong kita atau membuat kita menjadi pribadi yang lemah, putus asa. Karena apa? Karena tidak datang pertolongan, akhirnya lemes. Mengapa ini penting? Ingat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Kita lihat Injil Yohanes pasal 15 ayat 7, demikian firman Tuhan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang pertama, taat supaya firman itu ada di dalam diri kita, ada dalam ingatan kita. Firman Tuhan memenuhi hati kita, memenuhi keluarga kita. Setelah itu kita bertekun bersama-sama dalam doa, meminta apa saja yang kita kehendaki, kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Memang di situ dikatakan boleh minta apa saja. Enak sekali. Dalam keadaan tertekan, butuh pertolongan, ada firman, boleh minta apa saja dan kamu akan menerima. Tetapi ingat, ya, permintaan itu harus memenuhi dua hal. Yang pertama adalah permintaan kita, meskipun kita boleh minta apa saja, namun permintaan itu harus memuliakan Bapa. Dan permintaan itu harus membuat kita, membuat keluarga kita semakin berbuah banyak. Itu ada di Injil Yohanes pasal 15 ayat ke-8. Dengan begitu mari, biarlah Roh Kudus menolong kita untuk kita meminta sesuatu, bukan untuk memuliakan kita, memuliakan diri sendiri, atau membuat kita semakin tidak berbuah, semakin lemah, semakin hilang. Tetapi Roh Kudus biar menolong kita ketika kita meminta, permintaan itu sanggup mempermuliakan Bapa dan membuat kita semakin berbuah banyak. Percayalah jemaat Tuhan yang terkasih, bahwa dalam bertekun dengan sehati, dalam doa bersama-sama, di situ Tuhan hadir. Nah, kalau ada Tuhan, Tuhan hadir dalam hidup kita, dalam keluarga kita, tinggal bersama dengan kita, itu artinya bahwa di situ ada kekuatan, ada pertolongan, ada jalan keluar, dan pastinya ada kemenangan. Meskipun kita sedang berjalan di tengah tantangan dan kita sedang ada di dalam sebuah penantian akan pertolongan, tapi tetaplah
percaya bahwa ketika engkau dan saya mengambil jalan ketaatan dan terus bertekun dalam doa bersama-sama dengan sehati, maka Tuhan akan bertindak buat kita. Kesimpulannya adalah ketika berjalan di tengah tantangan dan kita berada di dalam sebuah penantian seperti para murid, yang pertama, coba kita ucapkan bersama-sama. Yang pertama, tetaplah taat kepada firman Tuhan dan miliki pengendalian diri. Yang kedua, bertekunlah dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kedua hal ini akan membuat kita memiliki kekuatan, pertolongan, jalan keluar, dan akan mengalami kemenangan ketika kita sedang berjalan dalam tantangan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur sudah beribadah, menyembah Tuhan, memuji, dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengakhirinya dan saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Bapa yang sungguh baik, kami menaikkan ucapan syukur buat ibadah hari ini. Tentu Engkau berkenan karena kami semua menyembah dan mempermuliakan-Mu, menaikkan kidung pujian kepadamu untuk memasmurkan nama-Mu, dan kami telah Engkau berkati dengan firman kebenaran-Mu. Kami menaikkan ucapan syukur Tuhan yang memberkati seluruh pelayan Tuhan yang hari ini Engkau izinkan melayani-Mu, dan seluruh jemaat Tuhan, keluarga demi keluarga, di tempat mereka masing-masing ketika mereka beribadah. Tuhan hadir, Tuhan bersama dengan mereka, Tuhan memberkati mereka. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami, ya Aba ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami mengangkat tangan, Tuhan biarlah Engkau melawat negeri kami Indonesia. Negeri ini ada dalam kuasa-Mu, damai sejahtera-Mu memenuhi bangsa kami. Karuniakan pemulihan, ya Aba ya Bapa. Bangsa kami hanya membutuhkan-Mu. Tanpa kekuatan-Mu, bangsa kami tidak sanggup melewati segala hal yang hari ini kami hadapi. Kami bersepakat sehati, bangsa kami di dalam nama Yesus Kristus dipulihkan oleh Tuhan dan dimampukan untuk melewati masa-masa sekarang ini. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Semua kami persembahkan untuk merajakan-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Itulah doa syafaat kami yang kami naikkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan sekarang ya Aba ya Bapa, bersama dengan umat-Mu sekalian, kami akan menaikkan doa sebagaimana Yesus Kristus mengajar kami berdoa. Demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, bersama-sama angkat hatimu, pandanglah Tuhan, dan sekarang angkatlah tanganmu dan terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun berlimpah-limpah atas hidupmu dan keluargamu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah kita sekalian di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya